Hai pemirsa, setelah mendapat informasi dari Google dengan pencarian menggunakan Google Map, saya akan mengajak Anda menuju sebuah destinasi sejarah peninggalan zaman penjajah Jepang. Wow, di mana ya? Letaknya di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Bersama saya Gisela Tahapari, inilah Di Balik Cerita. Pemirsa, setiap sejarah pasti memiliki cerita yang penuh makna. Kali ini saya bersama tim akan menelusuri sebuah goa yang konon cerita goa ini adalah goa yang dijadikan sebagai tempat pertahanan dan persembunyian pada masa zaman penjajahan Jepang dahulu. Letaknya ada di Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Ikuti perjalanan saya. Goa Tlekung Batu adalah goa peninggalan bangsa Jepang yang terletak di daerah Dusun Gangsiran, Desa Tlekung, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Goa peninggalan Jepang sekitar tahun 1942 hingga 1945 ini lebih sering disebut dengan nama Goa Jepang. Goa ini digunakan sebagai tempat pertahanan yang sengaja dibangun oleh Jepang untuk menghadapi serangan pada masa penjajahan kala itu. Saya memberanikan diri untuk masuk ke dalam goa. Sayang sekali jika hanya melihat mulut guanya saja. Kira-kira 2 meter memasuki gua, terdapat lubang yang mengarah ke kanan dan kiri. Flash kamera saya tak sanggup menerangi lorong gua yang konon panjangnya mencapai 5 km itu. Nah pemirsa, ketika saya masuk lebih dalam lagi ke Gua Jepang ini, saya melihat ini ada tulisan angka 2 yang memang sudah ditulis oleh pengunjung sebelum saya. Karena memang saat ini tempat saya berada di angka 2 ini adalah merupakan pintu kedua dari Gua Jepang ini. Informasinya di Gua Jepang ini ada 9 pintu. Di dalam setiap pintunya ini terdapat lorong-lorong yang banyak sekali pemirsa, dan di setiap lorongnya ini juga terdapat ratusan kamar yang mungkin pada zaman penjajahan dahulu difungsikan untuk selain sebagai tempat pertahanan dan menyimpan juga bahan makanan, juga digunakan untuk menyimpan bahan-bahan pakaian ataupun juga perlengkapan perang pada masa penjajahan dahulu. Ya pemirsa, ketika saya menyentuh dinding gua ini memang sedikit basah karena memang tidak ada cahaya sama sekali yang masuk di dalam gua ini, dan informasi yang saya terima bahwa dinding gua ini terbuat dari tanah berpadas sehingga tidak mudah longsor karena memang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu sampai saat ini gua ini masih berdiri. Oke pemirsa, mau ikuti lagi perjalanan saya di dalam Gua Jepang ini? Mari ikuti saya. Perjalanan kembali saya lanjutkan, walaupun saya dan kru tidak mendapat penerangan yang cukup. Jadi kalau dulu ini ceritanya ini namanya Gua Jepang. Jadi Gua Jepang, setelah itu Jepang sudah pergi, ya terus dikuasai oleh masyarakat sini.
ya sejak dulu sampai sekarang, saya sudah usia 63 tahun di sini, saya belum pernah melihat ini difungsikan untuk apa. Ya keadaannya ya seperti ini. Itu baru-baru ini aja mau difungsikan untuk daerah wisata, apa namanya, mungkin bumi perkemahan. Baru ini mulai dikerjakan pembangunannya ini. Pemirsa, goa yang dibangun oleh Jepang ini juga digunakan sebagai tempat penimbunan bahan makanan dan juga kain untuk para tentara Jepang yang saat itu sedang menjajah kota Batu. Goa Jepang ini dibangun oleh para Romusa. Istilah Romusa saat itu menurut bahasa Jepang adalah seorang pekerja pembangunan. Para Romusa menuju kota Batu dengan berjalan kaki dan juga menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni. Pemirsa, saya kembali menyusuri lorong kedua yang saat ini banyak sekali ditemukan kelelawar pada dinding-dinding goanya. Setiba di lorong berikutnya, saya menemukan beberapa bongkahan batu berserakan. Rupanya, karena termakan usia, beberapa dinding goa sudah mulai rapuh. Ya pemirsa, pada masa penjajahan, Goa Jepang ini difungsikan sebagai tempat untuk pertahanan, di mana Goa Jepang ini dibangun oleh para pekerja Romusa yang berjumlah ribuan orang yang didatangkan dari berbagai kota seperti Jombang, Mojokerto, dan juga Lumajang. Dan pada saat perang, Goa ini dijaga oleh para tentara Kenil, di mana tentara Kenil ini adalah tentara dari rakyat Indonesia sendiri yang pada saat itu bersekutu atau membela dengan penjajah. Konon ceritanya, Goa Jepang ini memiliki 7 pintu masuk. Setiap lorong di dalamnya yang jumlahnya ada 7 juga memiliki pintu keluar masing-masing. Namun pintu keluar yang tembus ke tanah milik warga kini sudah ditutup, tinggal menyisakan 2 saja yang masih terbuka sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Ya, yang saya tahu dan saya miliki sampai saat ini, itu di lokasi saya itu ada 2 lorong. Nah, terus yang dikerjakan oleh pariwisata ini, yang mulai sekarang dikerjakan ini 1 lorong. Terus yang di sebelah itu namanya, dulu konon ceritanya namanya kuburan Tahar. Nah, kuburan Tahar itu ada 1 lorong. Jadi kalau menurut cerita ini semua itu ada pintunya ada 9. Tapi yang saya ketahui itu sampai saat ini ada 4 pintu atau 4 lorong.
Itulah, dan di dalamnya ini setiap lorong itu beratus-ratus kamar. Setiap lorong itu kan ada perempatan. Itu di setiap perempatan itu, setiap persimpangan itu ada kamar gitu. Itu yang saya pernah masuk. Ya kalau dulu sih itu masih bersih, tapi karena dimakan usia ini ya ini ada banyak gumpalan-gumpalan yang jatuh karena penyangganya kan sudah diambil. Kalau dulu itu kan ada penyangga, konon ceritanya itu dari kayu jati, balok-balok jati itu. Nah, setelah Jepang kalah, Jepang pergi, lah semua itu diambil oleh masyarakat desa sini ini. Jadi dipergunakan untuk bahan-bahan bangunan mungkin gitu. Ceritanya seperti itu. Lah dulu itu ada penyangganya, lah sekarang nggak ada penyangganya. Jadi ya banyak runtuhan-runtuhan, mungkin ya ada gempalan-gempalan sedikit gitu yang jatuh gitu. Nah, ini menurut cerita bapak saya ya. Nah, bapak saya itu memang dulu itu orang sini. Jadi ceritanya dulu itu yang kerja ini ya dari mana-mana, Mbak. Nah, dari daerah mana-mana dikerjakan di sini. Yaitu namanya Romusa itu. Gitu. Romusa lah, setelah itu nanti kalau sudah orangnya itu dipindah kemana gitu. Kalau sudah nggak kuat bekerja. Pemirsa, setelah melewati 2 km pertama, saya dan kru tidak memberanikan diri untuk memasuki lebih dalam lagi, dikarenakan terlalu gelap dan kurangnya penerangan yang kami bawa. Ya, pemirsa mungkin tahu cerita mengenai sejarah mengenai Perang Dunia Kedua di mana negara Jepang dijatuhi bom tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh sekutu, dan kekalahan dari Jepang ini membuat Jepang kalang kabut, dan Jepang yang sudah tersebar di seluruh Asia ini bingung untuk mencari jalan keluar. Nah, salah satu tempat persembunyian Jepang yang kalah di tahun 1945 pada masa itu, Jepang bersembunyi di gua ini sebelum akhirnya Jepang dikembalikan ke negaranya oleh pemerintah Indonesia. Nah, jika kalian ingin mengunjungi gua Jepang ini, saya sarankan untuk menggunakan guide atau ada yang menemani. Jangan sampai pemirsa datang sendirian ke tempat ini karena memang sangat-sangat gelap dan banyak sekali lorongnya, takutnya Anda tersesat. Sebagaimana kaum penjajah, tentara Jepang memperlakukan para pekerja paksa yang membangun gua Jepang dengan tidak manusiawi. Mereka tak diberi makan, disiksa, dipukuli, dicambuk, bahkan dibunuh. Pekerja paksa yang membangun gua ini tak hanya kaum pria saja, karena tentara Jepang juga melibatkan kaum wanita sebagai juru masak. Perlakuan tidak senonoh pun diterima para wanita yang didatangkan dari luar kota batu itu.
Iya, ini yang saya tahu ya Mbak ya. Yang saya tahu ini kan karena saya pintu pertama masuk itu di lokasi tanah saya, di depan di samping rumah saya. Lah itu sampai yang saya tahu yang pernah saya masuk itu di kuburan Tahar, itu namanya kuburan Tahar itu di hutan itu ya antara 1 kilo. Ya kalau sih mau dibangun untuk pariwisata dan itu aman untuk masuk, ya kayaknya ya banyak peminat-peminat yang mau ingin menikmati gua ini gitu loh. Tapi kalau untuk saat ini kan masih dilarang kan karena belum ada pengamannya Mbak gitu. Kalau di sini itu keseluruhan itu yang saya sudah masuk itu Mbak ya, itu tanah-tanah liat, tanah padas, tanah keras memangnya gitu. Seperti halnya yang sudah saya kupas tanah anunya sudah diambil itu kemarin kan saya jual tanahnya itu, dan untuk perantaan tanah itu ternyata di dalamnya ya semua padas ini Mbak, tanah liat ini. Jadi tanah ini nggak bisa longsor tanah ini gitu loh. Tinggal pemberi pengaman ya, ada runtuhan-runtuhan lah Mbak, sedikit-sedikit gitu loh. Ketika perang, gua ini dijaga oleh para tentara Jepang Kenil. Tentara Kenil sendiri adalah tentara yang berasal dari rakyat Indonesia sendiri yang membela Jepang. Ya pemirsa, saya mulai takjub dengan keberadaan gua Jepang ini. Saat ini saya tepat berada di dalam, memang agak sedikit gelap. Jika pemirsa yang ingin main ke sini memang harus benar-benar membawa penerangan karena memang sangat-sangat gelap sekali. Dan pada masa zaman penjajahan Jepang, tempat ini selain digunakan sebagai alat pertahanan, juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan bahan makanan para penjajah. Nah, pada konon ceritanya pemirsa, pada zaman dahulu ketika masa penjajahan ini, ketika tentara Jepang membunyikan sirene, baik itu pagi, siang, atau malam hari, semua penduduk dan rakyat diwajibkan untuk masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu, tidak ada cahaya penerangan sama sekali. Dan pada saat itulah para penjajah ini memasukkan semua bahan makanan ataupun bahan peralatan apapun ke dalam gua Jepang ini, sehingga keberadaan gua Jepang ini memang pada zaman dulu memang tidak diketahui oleh rakyat karena memang sangat-sangat sebuah rahasia, gua yang sebuah rahasia untuk sebuah rakyat mengetahuinya, karena memang setiap mendengarkan sirene pada malam hari, rakyat pun harus masuk ke dalam rumah dan tidak boleh menyalakan lampu sama sekali. Saya pun masih penasaran dengan keberadaan gua Jepang ini, mari ikuti saya. Pemirsa, saat kala perang, gua ini digunakan sebagai bunker pertahanan dan juga area untuk bertahan hidup dari kejaran tentara Indonesia, selain juga tentara sekutu. Tetapi kekalahan telak di tahun 45, kekalahan yang ditandai dengan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki yang membuat tentara Jepang yang sudah tersebar di seluruh Asia kalang kabut. Hingga akhirnya tentara Jepang yang masih hidup dipulangkan kembali ke negaranya. Ya kalau pesan saya sih, kalau saya minta biar ini dimanfaatkan gua Jepang ini ya, kan karena ini kalau diperuntukkan untuk pariwisata, ya itu memang sangat memungkinkan Mbak, gitu loh, sangat memungkinkan. Tapi dengan catatan kalau ada investor yang bangun, itu ya harus dibikin aman dulu, gua itu harus diberi penyangga seperti yang dulu lagi, gitu loh, aman. Nah, kayaknya jadi untuk untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sini kan bisa menikmati gitu loh Mbak. Maksudnya bisa menikmati, bisa merekrut tenaga kerja, dan orang-orang sini bisa dapat tertolong, dapat pekerjaan gitu. Nah, harapan saya kalau mungkin ada investor yang berminat, saya sangat-sangat mengharapkan Mbak itu. Saat ini, keberadaan gua Jepang yang eksotis menjadi jujukan para wisatawan. Walau hanya melepas lelah, sampai digunakan menjadi jalur motor bagi para pecinta motor trail. Semoga
Di balik cerita ini dapat menjadi wawasan bagi generasi muda masa kini. Pemirsa, dari sisi sejarah Indonesia, keberadaan Gua Jepang ini tidak hanya ada di Kota Batu saja, namun keberadaan Gua Jepang ini ada hampir di seluruh pelosok negeri. Dan khususnya Gua Jepang yang ada di Telukung Kota Batu saat ini masih difungsikan bagi masyarakat sekitar sebagai sarana rekreasi bagi masyarakatnya untuk mengetahui lebih lagi mengenai sejarah bangsanya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa lagi di episode berikutnya.